Cak Nun dan anak-anak Mandar, dari jalanan ke jalan hidup. Hamzah Ismail. Pada 80-an, sekelompok anak muda Tinambung Mandar hidupnya hampir 24 jam berada di jalanan. Setiap malam aktivitas mereka hanyalah bernyanyi-nyanyi di tepi jalan. Sesekali tampak liar dan mabuk usai menenggak minuman keras. Ketika mabuk, makin asyiklah mereka berdendang. Dari dangdut sampai rock diteriakkan. Sebagian besar anak-anak muda itu memiliki keterbatasan dalam mengakses bangku sekolah dan kuliah. Menjadi sebuah keberuntungan, karena ketika itu kakak mereka, Alis Jahbana, balik kampung. Ia adalah putra Tinambung Mandar terpelajar, menyelesaikan pendidikan di Akademi Pemerintahan dan Masyarakat Desa Yogyakarta, sahabat dekat Cak Nun. Selepas Alis Jahbana merampungkan kuliahnya, kemudian mendaftar PNS dan lolos, lalu ditempatkan dan bekerja di kampungnya, tidak rela melihat realitas pemuda di kampungnya, Alis Jahbana segera melibatkan diri, bergumul dengan kelompok-kelompok pemuda itu. Selama sekira 4-5 bulan, hampir setiap malam, Alis Jahbana ikut nimbrung dalam kelompok anak muda itu, mengajaknya diskusi, aneka macam topik yang muncul dalam diskusi mereka. Pelan-pelan mulai ada perubahan. Mereka yang semula terang-terangan menenggak minuman keras dan mabuk, saat selalu disambangi Alis Jahbana, mereka kemudian merasa malu. Tetap minum tapi sembunyi-sembunyi. Dari jalanan, aktivitas kelompok anak muda itu lalu beralih ke rumah Alis Jahbana. Mereka mulai tertarik membaca buku, majalah, dan koran. Bersamaan dengan itu, Alis Jahbana kemudian menemukan momentum mengenalkan tokoh-tokoh nasional, terutama sosok sahabatnya, Cak Nun. Sesekali mereka diputarkan rekaman ceramah dan rekaman pementasan Cak Nun menggunakan radio tape mini. Paling berkesan adalah rekaman pementasan Sidang Para Setan. Tidak berselang lama, beberapa senior di antaranya Suhri Dahlan, Amru Saddong bersama Alis Jahbana dan anak-anak muda tanggung itu membentuk komunitas bernama Teater Flamboyan. Tidak jelas benar kenapa bernama Flamboyan. Prinsipnya ada wadah yang dapat menghimpun anak-anak muda yang tidak bersekolah itu, agar hidup terarah dan mempunyai prospek dalam hidupnya ke depan. Pasca terbentuknya Teater Flamboyan, anak-anak muda itu makin intens mendatangi rumah Alis Jahbana. Makin leluasa pula Alis Jahbana menjejakkan pikiran-pikiran Cak Nun ke dalam memori mereka. Aneka bentuk bacaan yang di dalamnya ada tulisan Cak Nun, buku, majalah, dan koran miliknya diberikan kepada mereka untuk dibaca, lalu mendiskusikannya. Menariknya, acap kali tulisan-tulisan Cak Nun yang beredar di media massa difotokopi lalu didiskusikan dari satu tempat ke tempat lainnya, dari kolong rumah sampai beranda masjid. Sebuah aktivitas yang sekarang populer dengan istilah literasi. Dan tetap saja masih ada yang sembunyi-sembunyi minum, meski tidak mabuk lagi. Dapat dikatakan bahwa Alis Jahbana membangun diri anak-anak muda itu bermula dari literasi. Setelah agak lama kegiatan literasi itu dilakukan, Alis Jahbana kemudian mendapatkan gelagat tidak sehat dari anak-anak binaannya. Mulai hilang satu-satu buku-buku miliknya. Beberapa dipinjam baik-baik, lalu kemudian tak balik-balik. Rumus pembukuan dari sepuhnya, Husni Jamaluddin, mulai dimainkan. Husni Jamaluddin bilang, bodohlah orang-orang yang suka meminjamkan bukunya, tapi lebih bodoh lagi orang yang meminjam buku kemudian mengembalikannya ke empunya buku. Guna mengatasi gelagat aneh itu, Alis Jahbana segera memberlakukan aturan. Boleh baca buku, majalah, dan lainnya, tapi tidak boleh dibawa pulang. Diam-diam tumbuh rasa cinta anak-anak muda itu. Mulai ada desakan dari setiap hati hendak bertemu langsung Cak Nun. Bahkan ada niatan untuk menghadirkan Cak Nun di Mandar. Pada 1987, melalui kerja urunan, akhirnya terkumpul dana, sekedar bisa menerbangkan Cak Nun dari Yogyakarta ke Mandar. Maksud itu pun disampaikan ke Cak Nun melalui Alis Jahbana. MH bersedia datang. Begitu jawaban
Ali Shahbana. Dibentuklah panitia kecil untuk mengurusi kedatangan Cak Nun. MH datang, beberapa dari anak-anak muda flamboyan berteriak-teriak. Mereka berdiri di sepanjang jalan dalam jejeran panjang, bagai prajurit yang menantikan datangnya panglima yang dihormatinya. Setelah turun dari bus, berdesak-desakan orang mendatanginya, memeluk dan menciumi tangannya. Lucunya, beberapa orang yang tidak mengenali sebelumnya menganggap bahwa sosok Cak Nun adalah sosok kiai, seorang tua mengenakan gamis dan surban. Tapi saat turun dari bus, ia mengenakan jaket kulit dan berambut gondrong serta melangkah dengan gagah. Pupuslah bayangan awal itu. Ternyata Cak Nun seorang muda, jauh dari sosok seorang kiai. Selama di Mandar, Cak Nun melakukan berbagai aktivitas, ziarah ke makam dan bersilaturahmi ke zuriat Imam Labeu. Pemimpin langsung workshop, memandu anak-anak muda dalam diskusi dengan aneka topik, dan mandi ke sungai Mandar, sambil menantang anak-anak Mandar berlomba menyelam ke dasar sungai, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Cak Nun. Di samping itu, Cak Nun harus rela menerima daulat masyarakat Mandar, khususnya kaum ibu, yang beramai-ramai datang membawa botol air mineral meminta keberkatan dari doa-doanya. Ada beragam topik masalah diajukan mereka ke Cak Nun, penyembuhan, pengasihan, dan rezeki. Pada lingkup pengembangan seni budaya, Cak Nun memberi support yang cukup signifikan. Komunitas kesenian bertumbuh dan berkembang. Teater flamboyan yang pada awalnya menjadi hunian anak-anak muda tanggung, suka mabuk-mabukan, tidak terdidik, merupakan komunitas Mandar pertama yang disentuh. Keberpihakan Cak Nun terhadap proses pengembangan seni budaya Mandar terwujud dalam bentuk upaya fasilitas pelaku seni budaya Mandar untuk bisa tampil di tanah Jawa. Maestro rebana perempuan Bunda Kamana diundang khusus untuk tampil di Yogyakarta. Bahkan Bunda Kamana dibantu melaksanakan ibadah haji. Saya orang Mandar yang lahir di Jombang. Dalam berbagai kesempatan, entah di Mandar atau di luar Mandar, seringkali Cak Nun mendeklarasikan diri sebagai orang Mandar. Saya orang Mandar yang lahir di Jombang. Ungkapan ini cukup membanggakan orang-orang Mandar. Pernyataan Cak Nun itu mendapat respon positif dari tokoh dan sesepuh masyarakat Mandar. Misalnya Husni Jamaluddin, Baharudin Lopa, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Jaksa Agung di masa Gus Dur, Andi Mapatunru Sompawali, tokoh adat mantan anggota DPR, S. Mengga mantan Bupati Polewali Mamasa, dan sejumlah tokoh lainnya. Tentu pernyataan ini tidak sepihak, sebab Cak Nun kemudian didaulat menjadi orang Mandar oleh tokoh-tokoh masyarakat Mandar yang berhimpun di Yayasan Sipa Mandar. Dalam momentum halal bihalal pada 1999, Cak Nun disemati peniti emas, penanda bahwa Cak Nun adalah warga Mandar kehormatan atas upaya mengenalkan Mandar ke Indonesia melalui tulisan-tulisannya. Pada pertengahan 1990-an, Teater Flamboyan Mandar menghelat seminar bertajuk Kebebasan Berekspresi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pembicara utama dalam seminar ini adalah Baharudin Lopa yang disandingkan dengan Cak Nun. Ketika itu Cak Nun sedang dicekal di beberapa tempat. Tidak diperkenankan bicara di depan orang banyak. Tiba saatnya untuk tampil. Tiba-tiba aparat kepolisian dipimpin Wakapolsek Polewali Mamasa, sekarang Polewali Mandar, bersikeras tidak memperkenankan Cak Nun berbicara. Tentu, panitia kasak kusuk termasuk Barlok, sebutan populer Baharudin Lopa, Pak Husni Jamaluddin, dan Andi Mapatunru. Alhasil, terbangun kesepakatan antara panitia dengan tokoh-tokoh masyarakat Mandar bahwa Cak Nun tetap hadir di area seminar tapi tidak tampil bicara. Pasca seminar, diskusi dengan Cak Nun digelar di rumah Andi Mapatunru, sesepuh masyarakat Mandar. Segeralah sesudah itu, Baharudin Lopa, Cak Nun, Husni Jamaluddin, Zubair Rukawali, Ali Shahbana bersama puluhan anak muda bergerak ke rumah Andi Mapatunru di Kandeapi, sekitar 600 meter dari lokasi seminar. Husni Jamaluddin bertindak selaku moderator, memberi kesempatan kepada Cak Nun untuk bicara. Cak Nun lalu menggambarkan situasi politik nasional saat itu, juga menceritakan perihal pencekalan dirinya, yang menurutnya itu takhayul. Dalam kesempatan itu, Cak Nun mengajak hadirin untuk mendoakan agar kelak Baharudin Lopa bisa memimpin Indonesia, minimal menjadi menteri. Dan kepada Baharudin Lopa, Cak Nun menyematkan gelar Ayatullah Baharudin Lopa.
Beberapa tahun kemudian Baharudin Lopa memang menjadi Menteri Kehakiman, entah karena doa bersama di rumah Patunru yang diijabah oleh Tuhan, atau memang sudah nasib bagi Barlop untuk menjadi menteri. Sepuh perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat adalah provinsi ke-33 di Indonesia. Provinsi ini terwujud setelah diperjuangkan puluhan tahun, bahkan sejak tahun 60-an, sebelum menjadi provinsi tersendiri. Wilayah Sulawesi Barat adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak Orde Lama sampai Orde Baru tetap saja ada semangat dalam diri tokoh-tokoh masyarakat Mandar mendirikan sebuah provinsi terpisah dari Sulawesi Selatan. Namun keinginan itu tak kunjung menuai hasil. Pasca reformasi dan keran pembentukan daerah otonomi baru mulai dibuka, orang-orang Mandar pun kembali berjuang untuk membentuk sebuah provinsi. Pada 1999, secara terbuka tokoh-tokoh masyarakat Mandar menginisiasi acara deklarasi pembentukan Sulawesi Barat. Perhelatan ini digerakkan oleh sebagian besar anak-anak muda yang pernah bersentuhan dengan Cak Nun. Maka tak salah jika kemudian Cak Nun dilibatkan dalam perjuangan ini. Karena Cak Nun diyakini didengar oleh orang pusat. Kemudian Cak Nun dinobatkan menjadi tim majelis penasihat bersama sepuh Mandar lainnya. Di tengah munculnya pesimisme atas jalannya perjuangan yang berlangsung alot tatkala Gus Dur menjadi presiden, Cak Nun memediasi pertemuan pejuang pembentukan Sulawesi Barat dengan Gus Dur. Makin yakinlah orang-orang Mandar bahwa perjuangan pembentukan Sulawesi Barat yang sudah lama digelorakan akan membuahkan hasil. Akhirnya pada September 2004, Provinsi Sulawesi Barat bisa terwujud. Guru, kakak, dan sahabat. Dalam berbagai hal, orang Mandar seringkali melibatkan Cak Nun. Misalnya ketika terjadi pergantian kepemimpinan di Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu calonnya adalah orang Mandar. Terhadap calon dari Mandar ini banyak mendapatkan penolakan dari elit Sulawesi Selatan saat itu. Lalu ada beberapa pihak Darwi Teater Flamboyan dan ada 1-2 tokoh masyarakat Mandar menyarankan untuk melibatkan Cak Nun. Saat maksud itu disampaikan kepadanya tanpa berpikir panjang, Cak Nun langsung menulis surat yang ditujukan ke Menteri Agama yang saat itu dijabat Malik Fajar. Demikian pula saat terjadi suksesi kepemimpinan di Kabupaten Polewali Mamasa pada 1998. 3 tokoh sepuh Mandar, Haji Abdul Malik Patana Endeng, Abdul Majid, dan S. Mengga, bersepakat untuk mendorong calon dari sipil menjadi Bupati, Abdullah Majid. Bersepakat untuk mendorong calon dari sipil menjadi Bupati Polewali Mamasa. Cak Nun pun rela menemani mereka untuk menghadap ke Agung Gumelar, Panglima Kodam 7 Wirabuana ketika itu. Kedekatan Agung Gumelar dengan Cak Nun dibaca menjadi alasan pelibatan dirinya dalam urusan ini. Dan dari mana seorang Mandar tahu bahwa Agung dan Cak Nun dekat? Karena Cak Nun pernah menulis di media yang mengapresiasi Agung Gumelar. Pertanyaannya adalah kenapa sepertinya Cak Nun tidak mengenali kata tidak bagi orang Mandar. Bahkan dalam berbagai kesempatan ia menyatakan bahwa kala berada di Mandar, dirinya adalah mayat yang rela dibawa kemana saja. Inilah yang sampai sekarang menjadi pertanyaan besar, baik di internal Mandar maupun di luar Mandar. Bagi anak-anak muda yang dulu hampir kehilangan arah, Cak Nun dipandang sebagai guru, kakak, dan sahabat yang setia menjadi keranjang sampah. Segala urusan selalu disandarkan kepada apa wejangan Cak Nun. Untuk memberi nama putra atau putrinya atau cucu-cucunya yang baru lahir, mintanya ke Cak Nun. Kecintaan kepada Cak Nun pun diwariskan ke anak-anak mereka. Cinta mereka tamalele, alias tidak pernah luntur. Demi merawat cinta itu, sholawatan versi Cak Nun dan Kiai Kanjeng senantiasa terdengar di rumah-rumah mereka. Bahkan jadi nada dering di Android mereka. Demikian pula bagi anak-anak dan cucu-cucunya. Dulu, 38 tahun lalu, mereka anak-anak muda Mandar yang suka nyanyi-nyanyi di pinggir jalan liar dan suka mabuk-mabukan itu, kini hidupnya makin matang. Profesinya beragam, pedagang, PNS, tukang ojek, usaha cuci mobil, dan sebagainya. Yang kecil menjadi politisi. Anak-anak mereka sudah ada yang sarjana. Dulu mereka menyebut MH atau Cak Nun, sekarang mereka menyapanya Mbah Nun. Ilmu hidup dari Mbah Nun terpatri ke lubuk hati terdalam mereka dan diaktualisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dulu hidup di jalanan, kini mereka mantap meniti jalan hidup. Semoga Mbah Nun selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami anak cucumu di Mandar merindukanmu selalu. Tinambung, 20 Februari 2025.
Hamzah Ismail, Jamaah Ma'iyah Mandar, Sulawesi Barat. Terima kasih.